Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan. Lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati kau tahu. Kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Kita mau siapkan hati untuk firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Besar
kasih setiamu Tuhan. Mulia pengorbananmu Tuhan. Darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Sama-sama katakan. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang dirinya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Kasih setiamu Tuhan. Katakan mulia, mulia. Pengorbananmu Tuhan. Darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Tentunya setiap kali Anda menyanyikan pujian ini, Anda akan ingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terlebih kalau engkau ingat ada sebuah film tentang The Passion of Christ, bagaimana dia harus menderita, dia harus alami aniaya yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan besar. Besar kasih setiamu Tuhan. Oh, mulia pengorbananmu Tuhan. Darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu besar. Oh, kasih setiamu Tuhan. Pengorbananmu Tuhan.
Pujilah namamu Tuhan, daripada awal tahun ini kami ingin mengikuti kompas kehidupan, jalan yang telah Engkau tentukan bagi kami. Supaya setiap arah langkah kaki kami boleh sesuai dengan firman-Mu. Supaya segala rencana-Mu boleh ada di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merenungkannya. Dan kami ingin Tuhan menjadi bagian dalam kerajaan yang mulia ini. Yaitu Tuhan untuk memberikan, membagikan kebenaran kepada mereka yang membutuhkannya. Engkau mengurapi setiap kami, menyucikan, menguduskan kami, memberi kekuatan ketika kami lemah, memberikan pengharapan ketika kami putus asa, memberikan hikmat ketika kami dalam kebingungan. Engkau memberikan kesembuhan dan semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Tema hari ini adalah memperkuat diri dan bertumbuh. Memperkuat diri dan bertumbuh. Saudara, kalau kita punya mobil, tentunya kita tahu bahwa banyak juga pencuri-pencuri yang tidak baik. Mungkin juga kalau kita parkirnya terlalu mepet, kita mungkin bisa kegores. Tentunya saudara kita harus menempatkan di tempat yang tepat. Yang cukup leluasa dan kita bisa saudara untuk mengaturnya. Dan tidak dipungkiri di akhir-akhir ini ada begitu banyak pencuri. Yaitu mengambil tas dari dalam mobil, memecah kaca, membandrek kuncinya. Di sebuah jalan tol yang agak macet, bukan tol ya, tapi itu hampir seperti tol lah. Jalan yang macet. Apa yang terjadi? Itulah kesempatan untuk pencuri-pencuri itu. Atau penjamret itu. Ketika jalanan macet, mobil-mobil macet, maka ada sepeda motor yang masih berjalan dengan baik. Dan dia melihat mana pintu yang terbuka, jendela yang terbuka. Ketika jendela itu terbuka, saudara, dia turun, dia datang, dia mungkin ngomong sebentar, langsung dia ambil barangnya, saudara. Dan dia langsung naik motor, dia jalan, orang tidak bisa mengejar. Atau kalau kita sendiri dan pintu kita tidak kita kunci, jendelanya nutup tapi gak dikunci, dia lihat ada barang, pintu gak dikunci. Dia buka, dia ambil barang, saudara, dia lari naik motor, hilang. Sebab itu banyak juga mobil-mobil dikasih alarm. Itulah menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak semuanya lancar. Kalau kita lancar seperti mobil jalan, mungkin saudara, kita tidak mungkin mengalami seperti itu. Tetapi persoalannya ketika rohani kita macet, dan pertumbuhan kita macet di tengah keluarga kita repot, kekurangan uang, salah paham, pendapat, masalah-masalah begitu bertubi-tubi. Disitulah jendela-jendela mulai terbuka. Mungkin kita lupa mengunci pintu hati kita. Saat itulah pencuri akan masuk dan mengambil barang-barang kita. Dan kita tidak bisa mengejarnya. Oleh karena itu ketika kita berjalan di dalam rohani kita, jangan ada saudara kemacetan. Supaya tidak ada pencuri yang bisa mendatangi kita dengan mudah. Dan jangan ada sampai pintu-pintu kita saudara tidak terkunci, pintu hati kita. Ketika Tuhan ada di dalamnya, firman ada di dalamnya. Mari kita kunci pintu hati kita untuk dunia luar. Supaya perusak pencuri damai sejahtera tidak mengambilnya. Dan jangan ada saudara namanya celah-celah. Jendela-jendela dibuka sedikit atau saudara membuka kesempatan. Yaitu mata kita, telinga kita. Mata kita tidak pernah bisa menikmati makanan. Yang bisa menikmati makanan cuma mulut kita. Mata kita tidak bisa menyimpan sesuatu barang. Saudara, hidung kita bisa menyimpan nafas ke saudara sampai ke
ini dada atau di paru-paru. Telinga kita tidak bisa menyimpan makanan juga. Tetapi saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu celah. Dan itu bisa masuk di dalam pikiran dan hati kita. Sebab orang yang bijaksana bukan orang yang datang di gereja saja. Bukan orang yang membaca firman saja. Tetapi orang yang bisa tetap berjalan di dalam rohaninya. Orang yang bisa mengunci pintu hatinya supaya barang-barang berharga tidak diambil. Orang yang tidak pernah bisa membuka celah supaya pencuri tidak mau mengambil dan masuknya. Itulah saudara kekristenan kita saat ini. Tetapi tidak sedikit saudara kita di dalam gereja ini. Kita kerap kali membuka celah. Firman yang diajarkan tidak pernah ada yang salah. Mungkin duniawi, iya ada. Karena kita tinggal di duniawi. Tapi yang penting itu bukan tujuan kita. Hanya mengingatkan kita bahwa di duniawi kita tetap dicukupi Tuhan. Tapi bukan tujuannya. Tapi firman tidak pernah mengajar kita yang salah. Contohnya saudara, firman mengajarkan tetaplah berdoa. Gak ada firman berkata jangan berdoa. Tapi kenyataannya kita tidak melakukannya itu. Apa yang diajarkan firman tidak kita lakukan. Yang tidak diajarkan kita lakukan. Tuhan katakan supaya kita jangan sampai saudara membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Itu sudah kita terlalu tahu. Sudah ratusan kali dengar. Sampai mau dengar pun setengah tidur bisa tahu lah. Gak usah diomong lagi. Bangun tidur pun tahu. Tetapi apa yang diajarkan ratusan kali di gereja. Tidak dikerjakan. Yang tidak diajarkan dikerjakan. Aneh juga. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Tapi kita melakukannya. Orang yang jahat, gua balas jahat. Bahkan orang yang tidak jahat pun aku jahat. Aneh. Apa yang diajarkan tidak dilakukan. Yang tidak diajarkan dilakukan. Itu kenyataan yang di gereja. Ampunilah, kasihlah musuhmu. Gak pernah kita lakukan. Yang kita lakukan, saudara, membenci musuh kita. Kita memusuhi orang lain. Kita menimbun dendam dalam diri kita. Saudara, kita sedang membuai dendam malam-malam. Sakit hatiku, perihnya. Saudara, rasanya senang. Saudara, padahal itu tidak diajarkan di gereja. Kok bisa? Ini kita harus sadar. Jadi bukan banyaknya firman kita dengar. Bukan lamanya kita di gereja, kita sudah cukup. Apakah pelajaran itu yang diajarkan kita itu sudah kerjakan? Apakah itu dikerjakan? Kenapa kok bisa? Saya datang di gereja mendengarkan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasihlah musuhmu, tetaplah berdoa, ucap syukur. Tapi yang keluar mengeluh, memusuhi orang. Kok bisa? Karena ada celah masuk. Iblis itu masuk. Roh jahat itu masuk. Segala sesuatu yang jahat kita kerjakan. Itu sumbernya dari roh jahat. Segala sesuatu yang baik kita kerjakan. Sumbernya dari kebaikan Tuhan. Amin. Kita gak perlu kita bicara, oh aku punya karunia macam-macam. Aku bisa saudara membangkitkan orang mati. Aku bisa berbahasa baru. Oh aku bisa mengusir setan, menyembuhkan orang. Dan lain sebagainya. Ingat. Tuhan katakan. Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dinilai bukan mujizatnya. Saudara, kenapa orang yang melakukan mujizat? Saudara, orang yang melakukan karunia begitu hebat, dipuji-puji, gereja begitu bagus sekali, megah. Kok bisa jahat? Karena dia buka celah.
ada kejahatan masuk. Mungkin saudara seperti saya, seorang hamba Tuhan yang punya kedudukan, pelayan Tuhan yang hebat mungkin saudara. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, hai hamba yang jahat. Jadi kedudukan karunia, ibadah kita tidak mempengaruhi banyak. Yang mempengaruhi kita, siapa yang menginspirasi kita untuk melakukan kebaikan? Siapa yang menginspirasi kita untuk melakukan kejahatan? Gak usah perlu kita bicara, aku lama di gereja. Tapi apa yang kita kerjakan, itulah yang menginspirasinya. Sebab itu saudara, hari ini kita melihat memperkuat diri dan bertumbuh. Kita lihat dulu firman Tuhan Matius 6 ayat 13. Matius 6:13 tentang doa Bapa kami. Sederhana ya. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa seperti ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita sampai di sini dulu. Setiap hari doa ini saudara Tuhan ajarkan. Lepaskan kami dari si jahat. Kalau kita masih berbuat jahat, pikiran kita jahat, kelakuan kita jahat, rencana kita jahat. Jangan bicara kita pelayan Tuhan, jangan bicara kita orang Kristen yang aktif. Tetapi siapa yang menginspirasi kita yang jahat itu? Karena doa Bapa kami, saudara, Tuhan mengajarkan supaya kita dilepaskan. Kenapa kita masukkan? Tidak dipungkiri saudara, bahwa gereja-gereja sekarang ini, di gereja pun walaupun jumlahnya banyak, sedikit orang yang berbuat baik. Walaupun pengajaran saat itu baik, ngomongnya untuk mengasihi, untuk mengalah, hanya gara-gara duduk berbeda. Hanya gara-gara mungkin tiupan apa saja saudara. Itu di gereja, sedang diajari untuk mengampuni, masih bisa membenci. Saat itu juga. Luar biasa enggak saudara? Telinganya mendengar, pikirannya sudah dikuasai setan. Sebab hari ini kita harus jaga diri kita. Kita mulai harus hari ini, saudara, memperkuat diri dan bertumbuh. Kalau saudara doa, Bapa kami, lepaskan aku dari yang jahat. Karena Tuhan tidak mau kita berbuat jahat. Amin. Tuhan mau berarti kita berbuat baik. Nanti pertanyaan banyak orang dengan teologinya. Oh, aku diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi karena imanku pada Kristus. Kuno. Saudara, itu sejak kita percaya sudah ada. Kita menjadi percaya itu karena ada Roh Kudus kan. Membuat kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita beriman, betul enggak? Ada Roh Kudus. Tetapi buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 kita baca. Setelah punya Roh Kudus, setelah percaya, apa buahnya? Kita lihat dulu. Tetapi buah Roh ialah kasih, kesukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Jadi kita nggak perlu lagi ngomong bahwa aku diselamatkan karena iman bukan perbuatan baik. Itu dasar sebelum saudara kita percaya. Setelah kita percaya, kita nggak usah ngomong itu lagi. Gereja nggak perlu ngomong. Yang ngomong buahnya, kebaikan ini. Kalau tidak berbuat baik, pasti berbuat jahat. Kalau berbuat jahat, tidak mungkin berbuat baik. Sebab itu kita lihat poin yang pertama. Bersama Tuhan lakukan hal yang besar. Bersama Tuhan. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Setuju ya? Berarti manusia semua. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti sudah percaya lahir baru itu. Setiap manusia yang diciptakan Allah.
Tapi ada yang belum dilahirkan baru. Tapi ini ayatnya yang diciptakan Allah, ya, dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti sudah lahir baru, percaya Tuhan. Oke ya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kebaikan itu. Kita harus, saudara, tidak bisa tidak. Jadi kita harus melakukan pekerjaan yang baik, yang berguna. Bukan yang jahat. Buat apa kita di gereja? Melayani tapi hati kita jahat. Perbuatan kita jahat. Kita memuji Tuhan, kita lompat-lompat, kita angkat kursi, kita cari jiwa. Tapi kita sama orang tua kita jahat sekali. Kita sama orang tua kita, sama teman yang lain, kita berbuat jahat. Apakah saudara itu baik? Tuhan ajarkan kepada kita, saudara, bahwa siapa yang di dalam Yesus melakukan pekerjaan baik. Semua hal yang baik, semua pemberian yang baik, itu datang dari atas. Oleh sebab itu kita harus limpahkan juga kepada yang lain. Saya melihat di akhir zaman ini orang semuanya datang di gereja. Saudara, bukan untuk belajar berbuat baik, mengembangkan, saudara, rasa percayanya. Tapi dia menimbun, saudara, kejahatan. Kalau saudara berkata, aku percaya. Setan pun percaya, Bapak Ibu. Dia gemetar. Apakah kebanggaan kita percaya Tuhan terus kita banggakan? Mengapa disebut setan? Karena perbuatannya tidak ada yang baik. Perbuatannya selalu jahat. Janganlah kita bicara kita orang Kristen, kita percaya aku melayani sebagai pendeta punya karunia. Tapi tunjukkan kebaikanmu itu. Sebab itu saudara, ini penting sekali kita merenungkan. Kita lihat dulu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Berarti Allah turut bekerja nih. Berarti bukan Allah yang bekerja sendiri. Berarti kita ada pekerjaan yang kita kerjakan dan Allah mendukung, menolongnya. Dan membantu. Dan turut bagian. Teamwork. Kerjasama. Apa, saudara? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah di dalamnya. Tapi kalau kita berbuat jahat, setan di dalamnya. Mengapa setan selalu disebut roh-roh jahat? Semua kejahatan berasal dari dia. Amin. Ingat itu, jangan kita bicara, aku sudah percaya Tuhan, ada roh Tuhan. Gitu loh. Tapi kok jahat ya? Ingat Saul, saudara Saul. Ketika roh Allah meninggalkan dia, roh jahat masuk, itu firman mengatakan. Itu firman yang mengatakan. Itu jelas saudara. 1 Samuel 16 ayat 14 kita lompat dulu. Nanti saya kembali situ. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat. Tapi kenapa Pak? Saya melihat dia, kerjanya semakin besar. Pekerjaannya semakin besar. Kedudukannya naik terus. Jangan melihat seperti itu. Saul juga sama. Ketika roh Tuhan meninggalkan dia, kekuasaannya besar juga. Jangan melihat seperti itu saudara. Saul masih tetap jadi raja, tetap dihargai. Tetapi saat itu yang hilang, bukan kekuasaannya. Mungkin kekuasaannya semakin besar, bukan karirnya. Karirnya mungkin semakin meningkat saudara. Bukan kedudukannya mungkin semakin naik. Bukan bicara kekayaan semakin naik. Tetapi saat itu yang pasti meninggalkan adalah roh Allah saat itu. Jadi kalau kita mau mengukurnya dengan karir, dengan yang lain, kita salah. Tapi kita harus mengukur diri kita.
Aku diberkati banyak. Karirku semakin naik. Jabatanku tinggi. Kekuasaanku semakin besar. Apakah roh Allah ada pada kamu? Karena pada saat sesuatu yang terjadi, nomor satu adalah roh Allah yang meninggalkan roh jahat itu masuk. Saudara. Itu penting saudara kita renungkan, terus kita kembali Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masuklah dalam rencana Allah, saudara. Rencana Allah itu luar biasa. Kita tidak perlu menunjukkan, saudara, bahwa kita ini orang Kristen kemana-mana. Tapi tunjukkan buah kekristenan itu. Amin. Saya punya cincin, tapi sekarang nggak saya pakai semuanya. Cincin ada merah, ada hijau, ya macam-macam. Kalau pesta kawin saya tunjukkan dulu, saudara. Kalau bajunya hijau, pakai cincin hijau, sepatu hijau, rambut hijau, gitu saudara. Gitu, supaya nyolok lah, tunjukkan. Karena apa? Semua orang terhormat. Saya tunjukkan. Gak mungkin pesta ada perampokan. Tapi begitu kita sudah mulai keluar dan kita jalan. Cincin saya putar ke dalam. Yang kelihatan cuman tipis saja. Loh kenapa? Ya karena yang di luar ini bahaya. Saudara. Apakah ketika saya masukkan cincin ke dalam ini, saya tidak punya cincin? Apakah semakin saya masukkan ke dalam harganya itu rendah? Tidak. Gitu loh. Harganya tetap sama. Demikian kuasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita bisa tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu loh. Walaupun itu tidak kelihatan agamawi. Kita tidak menunjukkan saudara aktivitas kita di gereja. Tapi sebenarnya kuasa itu masih ada dalam kehidupan kita. Orang melihat kita ini orang Kristen enggak? Mungkin Kristen mungkin enggak ya. Tetapi ternyata saudara, kita tetap punya kuasa Allah. Kita punya kasih Allah di dalamnya. Orang-orang percaya hari ini terlalu banyak menunjukkan cincinnya. Saudara, di tempat-tempat ramai pun dia tunjukkan cincinnya. Untuk menunjukkan bahwa dia, akulah orang Kristen yang diberkati. Saudara. Tapi sebenarnya, orang melihat, tuh cincinnya mahal. Membuat orang ingin mencuri. Kedua, terus orang itu datang, Pak cincinnya mahal bagus ya. Boleh utang Pak. Waduh gak ada duit saudara. Cincinnya mahal tapi gak ada duit. Jangan-jangan cincin pinjaman itu. Saudara, ini yang kita belajar hari ini. Sebab itu kita lihat beberapa hal. Rumah yang besar. Saudara ingin punya rumah besar kan? Semua orang ingin lah. Rumah yang 1000 meter. Waduh besar sekali. Ya besar. Rumah besar. Bangunnya pasti bagus. Perencanaannya bagus. Kamarnya bagus sesuai selera. Bagus ya. Tetapi kalau tidak dibersihkan setiap hari. Kalau tidak saudara bersihkan, walaupun rumah itu besar, walaupun itu megah sesuai dengan selera, kalau tidak dibersihkan tidak ada guna. Demikian hidup kita saudara, kita sudah dipakai Tuhan. Tapi kalau hidup kita hari-hari seperti ini tidak dibersihkan terus setiap hari oleh firman Allah. Kita sepertinya aku sudah percaya. Dengan karunia karir, jabatan yang hebat sekali. Kedudukan dengan yang luar biasa. Tapi tidak pernah membersihkan dirimu. Apa artinya semuanya itu? Saudara, itulah kekristenan. Yang hanya menunjukkan karunia, menunjukkan karirnya, menunjukkan keberhasilannya. Tapi tidak pernah saudara menunjukkan bahwa dia membersihkan setiap hari rumah Tuhan yang ada pada dia. Itu tugas kita yang harus dibersihkan.
Sebab itu kita lihat hal yang kedua, yaitu masuk rencana Allah. Filipi pasal 2 ayat 13. Mengapa saudara setan bisa masuk dalam diri kita? Masuk rencana Allah. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita berbuat baik, kita berguna, saudara, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi saya harus membalas dia dengan kejahatan. Saya mesti pukul dia. Allah tidak pernah mengerjakan itu di dalam diri kita. Itu roh jahat. Siapa yang hari ini saudara yang dengar firman Allah. Dan saudara berkata, aku tetap dendam, aku ingin membunuh ini, aku merusak ini, aku benci orang tuaku dan sebagainya dan sebagainya. Ingat kekristenanmu berapa puluh tahun, karuniamu yang hebat, jabatanmu yang hebat tidak menjamin. Karena yang ada di dalam dirimu adalah roh jahat itu. Jadi saudara, kita harus perhatikan baik-baik hidup kita. Tidak sedikit orang sekarang di gereja, makanya ini gereja haleluya, haleluya, tapi Senin cuma jahat sekali. Karena apa saudara? Karena orang cuma menunjukkan itu cuma pada saat ibadah. Tapi dia tidak menunjukkan di luar ibadah adalah dia menjadi terang dan garam dunia. Tuhan ingin suatu hari kita dipanggil pulang. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Berarti orang yang mati di dalam Tuhan berbahagia enggak? Berbahagia. Berarti berbahagia kan? Sudah selesai, berarti percaya Tuhan dong. Dan segala jeripaya dan pekerjaannya mengikuti dia. Yang mengikuti apa? Kalau yang mengikuti kejahatan, gak ada kebahagiaan. Jadi kita sudah percaya. Saudara, berbahagialah orang yang percaya. Terus apa yang kita bawa hari ini? Melengkapi. Jikalau saudara punya orang yang menyakiti hatimu. Itu berarti saudara, iblis sudah mengincar. Roh jahat begitu banyak sekali. Dia melihat ada orang senggol, ada orang mungkin mengatai saudara. Saudara mulai tersinggung, saudara marah. Saudara mau balas kata-kata. Firman Allah berkata jangan. Balaslah dengan kebaikan. Pergi ke depan. Beli hot coklat. Kasihkan ke dia. Ini hot coklat. Tapi jangan coklatnya diludahi dulu. Dan nama Yesus. Kasih dia. Gak mungkin. Tambah sakit hati kita. Saudara. Keluar 30.000. Ini orang jahat saya berikan hot coklat. Tambah sakit hati. Tapi kalau engkau lakukan. Itu yang diajarkan firman Allah. Itu yang kau dengar di gereja. Dan pada saat gereja ada praktek, kau praktekkan. Supaya roh jahat itu keluar dalam hidup kita. Amin. Bayangkan saudara, itu hot coklat dibawa. Panasnya tidak terasa panas. Karena hatinya lebih panas dari hot coklat. Tapi bukan berarti besok di sini ada 30 hot coklat. Berarti ada orang yang perlu dilayani 30 orang. Kita perlu melatih diri seperti itu. Memang awalnya sakit dan susah. Tapi itulah satu kebenaran. Sekali lagi saudara, jangan lagi kita bicara tentang apa tugas kita dalam pelayanan. Apa yang Tuhan berikan pada kita. Tapi apa yang keluar dari hidup kita hari ini. Apa yang keluar dari pikiran kita. Amin. Itu yang menentukannya. Karena Allah lah saudara yang melakukannya. Di dalam segala kemauanmu. Dalam segala kehendakmu. Tetap kita lihat Filipi pasal 2 ayat 13 dulu. Saya bicara ini tadi pagi satu seri, hari ini seri 2. Hari Jumat worship night saya bicara tentang setan ini, tapi bukan membesarkan, tapi kejahatannya. Terus anak muda kemarin Sabtu saya bicara lagi dengan cara yang lain, ayat yang lain. Saya ingin supaya setiap orang sadar musuh kita itu ada.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kenapa kita jahat? Saudara, kenapa kita jahat saudara? Berarti Allah tidak mengerjakan di dalam diri kita. Setan yang mengerjakannya. Luar biasa di gereja. Baru khotbah saya masih bisa marah sama orang. Saudara baru dengar firman masih bisa bentak orang. Luar biasa enggak? Padahal di gereja tidak diajarkan seperti itu. Berarti hari ini yang menginspirasi kita bukan firman Allah. Tapi roh-roh jahat itu yang pada kita. Firman Allah cuma nempel saja. Menjadi satu tulisan di pikiran kita. Sebab itu pintu gerbang harus dibersihkan. Kita lihat hal yang ketiga. Perkuat benteng imanmu. Perkuat benteng imanmu. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Berarti sudah punya iman gak dia? Halo? Sudah punya iman. Harus menambah kebajikan. Ini yang gak pernah diomong banyak di gereja. Di gereja bilang, oh gak perlu kita berbuat baik. Karena saudara kita diampuni Tuhan terus. Gitu. Karena kita masuk surga bukan perbuatan baik. Karena iman. Orang yang sudah punya iman harus menambah dengan sungguh-sungguh dengan giat. Kebajikan. Itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Sehingga tahun ini saudara kita tema tahunannya masuk dalam dimensi Tuhan. Bukan dimensi jahat. Kebaikan terus yang keluar. Mau disenggol orang, keluar tetap baik. Disenggol orang, keluar baik. Mau diganggu, keluar baik. Karena sumbernya Tuhan. Itu penting sekali. Dan resolusi kita juga sama. Kita menjadi inspirasi banyak orang. Karena Roh Kudus menginspirasi kita. Amin. Ya, kita lihat Galatia 5 ayat 22 saja. Tadi sudah kita lihat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Tadi saudara, saya sampaikan ke ibadah pagi juga ke anak muda. Bagaimana kalau ruangan kita mau pasang AC supaya dingin. Betul ya? Kita setel remote-nya semua, kita atur semuanya. Tetapi saudara, sudah dingin. Tapi mesinnya, pintunya lupa ditutup. Sehingga AC-nya dingin, panasnya masuk. Kita dengar firman Allah, tapi roh jahat juga masuk. Luar biasa enggak saudara? Sambil kita dengar khotbah begini, khotbahnya bagus. Saya yang pendeta alisnya tuh kok hilang satu. Sambil kita dengar khotbah gini, oh iya bagus juga. Tapi tadi temanku tadi ngatai aku, awas nanti tak balas ya. Hati-hati. Mungkin saudara membeli AC yang begitu mahal. Beli 5 dipasang semuanya. Saya beli merek mahal Pak. Oke bagus. Tapi ternyata AC-nya dipasang di luar. Mesinnya di dalam kamar. Luar biasa enggak? Itu kejadiannya. Aku orang Kristen punya karunia luar biasa. Saudara. Tapi kejahatannya ada di dalam. Saudara. Firman-Nya cuma hanya kulit luar saja. Saya juga bicara sama anak-anak muda kemarin. Saya bilang gini. Gitu loh. Sekolah itu perlu. Betul kan? Sekolah itu perlu. Kalau nggak sekolah nggak boleh, harus sekolah. Tapi kalau sekolah nggak tambah pinter, tambah bodoh, buat apa sekolah? Beriman itu penting. Amin. Beriman itu penting, tapi setelah beriman nggak tambah baik, tambah jahat, buat apa? Halo? Saya melihat saudara ini bukan saudara, saya lihat ini seperti media saja, seluruh dunia.
Jadi bukan saudara yang saya katakan ini kebenaran semua gereja, kebenaran Allah. Saya tutup satu hal saja saudara, satu cerita. Ada sebuah kerajaan kecil. Kerajaan ini makmur, makmur sekali. Gak ada perang, makmur, damai semuanya. Prajuritnya cuma 10.000 orang. Tetangga-tetangga banyak suku-suku liar. Karena ada masa-masa sulit, suku-suku liar iri melihat kerajaan kecil ini yang makmur. Maka kumpullah seluruh suku-suku liar ini. 200.000 orang dengan senjata lengkap ingin menghancurkan kerajaan ini. Kerajaan ini ada benteng yang kuat. Dengan 10.000 pasukan, bukan lawan yang seimbang. Ini lawan yang berat. Tapi musuh menyerang saudara. Nggak bisa masuk karena bentengnya tinggi dan kuat. Setiap kali serang, ini pasukannya gak banyak. Tapi bentengnya kuat. Sehingga musuh itu nyerang gak bisa, mati nyerang gak bisa. Musuh itu berpikir, kita gak bisa perang begini terus. Kita hancurkan satu lubang. Dan kita harus masuk dari situ. Kita perang di dalam, bukan di luar. Maka dihancurkanlah satu tempat, satu sudut benteng itu. Waktu dihancurkan, pasukan 10.000 lawan 200.000 gak mungkin menang. Tapi yang 10.000 berkata begini, kita tetap perang. Tapi jangan lupa perbaiki benteng. Sambil perang, sambil memperbaiki benteng, saudara. Dijebol lagi, dia perbaiki lagi, dipertebal lagi. Diserang lagi dia sambil perang, sambil memperbaiki terus. Musuh jebol sana, ditutup lagi sambil perang. Musuh jebol sini, dia tutup lagi terus. Musuh tidak bisa lawan. Akhirnya musuh meninggalkan semua. Hanya cuma 10.000 orang. Itulah di gereja juga sama. Saudara mungkin pelayanan. Mungkin kita di dalam pelayanan banyak hal yang baik. Gitu loh. Tetapi kalau ada celah masuk dalam diri kita. Ada satu kebencian, anggap aja gitu. Ada sakit hati. Ada ketersinggungan seandainya. Ada dendam. Satu saja. Itu sudah pintu. Atau itu pintu bagi setan masuk. Anggap aja itu satu celah. Apakah saudara tetap pelayanan tanpa memperbaiki bentengmu? Semakin pelayanan, semakin hebat. Tapi semakin jahat. Karena celah tidak ditutup. Itu terjadi di banyak pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang harus kita perbuat hari ini? Tetap pelayanan. Tetap melayani. Tapi jangan lupa memperbaiki benteng. Amin. Tetap melayani. Tapi pertebal bentengmu hari ini. Supaya ketika ada lubang, ya, saudara, engkau tetap pelayanan. Dan tetap tutup semua dosa itu. Kita manusia biasa yang tidak lepas dari dosa. Seorang pendeta juga bisa berbuat dosa. Apakah ketika berdosa kita mundur? Apakah kita berdosa tetap jalan aja pelayanan? Kita tetap pelayanan. Tapi tutup lubang-lubang itu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar hari ini kita menyadari saudara. Bahwa apapun yang kita hadapin. Mungkin karir kita semakin naik. Jabatan kita semakin naik. Kekayaan kita mungkin semakin naik. Tetapi kalau kita jahat. Ukurannya bukan apa yang kita miliki semakin naik. Tapi saat itu roh Tuhan sudah meninggalkan kita. Dan roh jahat masuk dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Walaupun kita punya jabatan, kita punya karunia apapun juga. Tapi kalau kita jahat, Tuhan akan usir enyah. Oleh karena itu saudara hari ini. Bukan bicara iman saja. Bukan bicara percaya saja. Tetapi mari
Siapa yang menginspirasi hidup kita hari ini? Jikalau kejahatan itu yang kita lakukan terus menerus. Pikiran kita jahat, rencana kita jahat, kelakuan kita jahat. Jangan bicara aku pelayanan, aku punya Tuhan. Jangan tunjukkan itu. Berarti sumbernya itu roh jahat. Sebab itu manusia tidak lepas daripada salah. Mungkin kau tetap beribadah, kau tetap melayani. Tetapi ketika ada celah, ada sakit hati, mungkin ada kecewa. Tetap layani, tetap ibadah, jangan mundur. Tetapi jangan lupa perbaiki, perkuat benteng-bentengmu hari ini. Jangan ada satupun yang lubang, iblis akan memasuk melalui lubang yang satu. Melalui orang lain, melalui saudara kita, melalui istri, melalui suami, melalui anak, melalui teman kita. Tetap layani, tapi tetap tutup lubang itu. Biar hari ini kita boleh dapat membangun diri kita dan terus bertumbuh. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Ini waktunya sudah sangat-sangat singkat sekali. Kalau kita tidak memulai sekarang untuk mengubah, kita akan terlambat. Kesempatan besar akan terlewatkan. Kita akan menyanyiakan 2 jam ibadah kita hanya karena perasaan suka-suka kita, bukan satu bentuk tanggung jawab mencari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipertekan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami akan terus memperkuat benteng kami sambil tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali kita lalai menjaga hati kita.
Ketika kita diberkati, kita menjadi sombong, kikir, arogan, sibuk, dan sebagainya. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia bukaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama.